Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kakak-kakak Dema dan Sema UIN Maulana Malik Ibrahim Negeri Malang, yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seperjuangan, seangkatan yang kali ini juga mengerjakan tugas PPAK. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa karunia dan rahmatnya kita tidak bisa sampai di titik ini. Kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman Islam terang benderang pada kali ini. Sebelumnya perkenankan saya untuk berkenalan dahulu. Nama saya Indra Mukti Wijaya Kusuma dari program studi teknik arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu meresume beberapa materi, 2 materi di hari pertama dan 4 materi di hari kedua. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke materinya. Pertama yang akan saya bahas adalah materi pertama di hari pertama oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Beliau mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas. Di antaranya adalah Fakultas Tarbiyah, Syariah, Sains dan Teknologi, Humaniora, Ekonomi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta Pasca Sarjana. Sejak 2008, UIN Malang sudah mendapatkan sertifikat ISOO, teman-teman. Beliau mengatakan juga bahwa mahasiswa sekarang seharusnya bisa mempublikasikan karya-karyanya di jurnal nasional. Tidak hanya mahasiswa, dosen juga harus turut aktif dalam kegiatan ini. Karena kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan dosen ini bisa meningkatkan ranking Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim. Juga beliau mengatakan integrasi keilmuan memadukan sains dan Islam integrasi keagamaan. Oleh karena itu, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ada Ma'had Al-Jami'ah untuk membentuk 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa. Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, UIN punya pusat pengembangan bahasa. Tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga ada bahasa Arab serta bahasa Mandarin. Jadi teman-teman yang berminat tentang bahasa asing tidak perlu khawatir, karena di kampus kita ada pusat pengembangan bahasa, 3 bahasa sekaligus, bahasa Inggris, bahasa Mandarin serta bahasa Arab. Yang kedua, UIN juga punya rumah tahfidz Al-Quran. Jadi teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran bisa karena UIN Maulana Malik Ibrahim sudah memiliki rumah tahfidz Al-Quran sendiri. Yang ketiga, UIN punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, serta berprinsip memiliki nilai keragaman. Tidak hanya menilai keragaman saja, ada nilai kebangsaan yang kokoh, cinta agama, dan cinta budaya, serta dapat menempatkan diri di posisi tengah yang moderat. Mungkin yang dimaksud beliau adalah kita adalah milenial generasi Z, di mana kita bisa saja terhanyut oleh media-media, oleh berita-berita yang seharusnya tidak bisa masuk di Indonesia. Tapi dengan adanya rumah moderasi beragama yang ada di UIN Malang, kita bisa memiliki nilai keragaman, kebangsaan yang kokoh, cinta agama, dan juga cinta budaya. Dan yang terakhir, beliau juga membahas tentang perpustakaan yang memiliki koleksi ribuan e-book, teman-teman. Tidak hanya puluhan atau ratusan, sudah ribuan e-book. Tidak hanya e-book, ada jurnal yang bisa diakses oleh semua mahasiswa
baik untuk pembelajaran, menulis tugas akhir atau karya ilmiah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika ada tugas dari dosen yang mewajibkan untuk mencari jurnal, e-book atau semacamnya, karena perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki e-book yang sangat banyak. Terus beliau juga mengatakan bahwa proses pembelajaran minimal ada 8 semester SKS yang terdiri dari SKS penelitian pengabdian masyarakat, meliputi PKL KKN, ujian komprehensif, yudisium, dan juga yang terakhir ada wisuda. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi ciri khas UIN yang membedakan UIN Malang dan UIN yang lainnya, yaitu ada MPK dasar, mata kuliah keislaman, dan ada mata kuliah filsafat. Jadi tiga yang saya sebutkan tadi yang bisa membedakan UIN Maulana Malik Ibrahim dengan UIN yang lainnya, bahkan dengan perguruan tinggi lainnya. Terus beliau juga mengatakan bahwa PBAK harus diikuti agar semua mahasiswa mengetahui UIN Malang lebih lanjut. Jadi PBAK menurut beliau itu sangatlah penting teman-teman. Karena mengapa? Karena di PBAK kita bisa mengenal lebih lanjut tentang kampus kita, agar bisa mendukung kelancaran akademis juga. Yang terakhir, seluruh mahasiswa wajib memprogram sistem akademisnya dari diri kita sendiri, mungkin maksudnya teman-teman. Kita itu harus bisa memprogram sistem akademis kita agar kita itu bisa memanfaatkan waktu, bisa memanage waktu biar kita itu bisa lulus. Karena kan ada banyak juga teman-teman, ada banyak yang harus dipersiapkan sebelum wisuda. Nah, di UIN Malang ada sistem yang namanya SIAKAT atau sistem akademis yang saya sebutkan tadi. Sistem itu bisa membantu kita berkonsultasi pada dosen di fakultasnya sendiri-sendiri. Itu materi yang pertama teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke materi yang kedua. Yang materi kedua ada dari Bapak Ahmad Fatah Yasin yang merupakan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Beliau mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Malang sekarang, yakni kita-kita, adalah orang-orang pilihan, seperti yang dikatakan pemateri pertama tadi. Karena beliau mengatakan juga yang masuk UIN Malang hanya orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur. Ada 5 jalur yang tadi sudah dijelaskan oleh ibu pemateri pertama. Maka mahasiswa UIN Malang diharapkan bisa memanfaatkan peluang yang ada, bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bisa belajar dengan maksimal teman-teman. Beliau juga mengatakan bahwa seperti yang sudah diperlihatkan tadi, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki gedung-gedung yang indah, yang nyaman untuk dibuat belajar. Beliau juga menyuruh kami untuk membayangkan saja berada di kampus-kampus UIN Malang. Karena adanya pandemi ini kita tidak bisa langsung berada di sana, tapi kita disuruh membayangkan bahwa kita berada di sana. Beliau juga mengatakan belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim sangat nyaman karena tempatnya yang sangat rindang. Beliau juga mengatakan bahwa beliau mengajak bahwa mahasiswa untuk mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena mengapa? Di UIN Maulana Malik Ibrahim menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan, karena harus dipersiapkan secara mental dan spiritual, melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Ini harus berpikir secara ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Pada hakikatnya,
berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan keagamaan. Yang notabene kita di UIN Maulana Malik Ibrahim juga diajarkan tentang cara berpikir tentang keagamaan. Jadi merangkum dari apa yang dikatakan beliau, kita adalah manusia-manusia pilihan yang telah dipilih dari berbagai macam jalur. Sementara itu kita harus memanfaatkan peluang yang ada, kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar dengan maksimal. Karena kita di UIN Maulana Malik Ibrahim juga sudah difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas kemahasiswaan yang bisa mendukung kita agar kita belajar dengan maksimal. Nah, beliau juga mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim juga berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menegakkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang telah saya resum di materi kedua. Saya akan melanjutkan di materi pertama hari kedua. Saya lanjutkan ke hari kedua, materi pertama dari kakak-kakak Dema. Pengertian dari Dema itu sendiri adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ini berbeda dengan Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di universitas lainnya. Yang membuat perbedaan dalam nama adalah karena setiap UIN itu ada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun tapi di universitas itu ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Itu yang membuat perbedaan antara BEM dan Dema. Saya lanjutkan ke Ketua Dema UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi dan diwakili oleh Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. Dema itu sendiri merupakan organisasi intrakampus seperti OSIS, tapi OSIS kan sekolah, ini yang di kampus, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas yang seperti saya katakan tadi. Fungsi Dema itu sendiri yang tadi disebutkan ada dua. Yang pertama adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, dan yang kedua ada sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Di dalam Dema itu tersendiri ada 6 kementerian. Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi tentang internal sekolah, luar negeri yang mengurusi tentang eksternal sekolah, sosial hukum politik yang mengkaji isu-isu yang ada tentang isu sosial, hukum, dan politik. Yang keempat ada hubungan sains dan agama, itu yang biasanya memikirkan bentuk kolaborasi integrasi sains dan agama. Terus ada pengembangan dan kreativitas, serta ada komunikasi informasi. Terus tugas Dema. Tugas Dema yang pertama adalah melaksanakan program kerja yang disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA. Terus mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, serta melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Lantas selanjutnya ada SEMA atau Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Mas Muhammad Adi Faroni, yang merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, serta HMJ. Kita masuk ke fungsi SEMA, ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Seperti kita ketahui, jika Dema memiliki program kerja, itu akan dibicarakan dahulu kepada SEMA. Dan nanti yang akan mengesahkan tentang program kerja itu adalah SEMA sendiri. Terus tugas SEMA yang lainnya adalah mengawasi dan mengontrol Dema, memberikan persetujuan yang seperti saya katakan tadi, terus memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Terus ada merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang serta mengesahkan peraturan Dema. Ada beberapa wewenang SEMA, salah satunya yaitu membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama dan memberikan pandat untuk melaksanakan permilwa dan lain-lain. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan rangkuman tentang UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama ada UKM Jepret Klub Fotografi. Seperti namanya, pasti UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi.
UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat tentang fotografi, teman-teman. Terus yang kedua ada UKM teater, seperti namanya teater yang seperti SMA kemarin. Teater isinya mengembangkan bakat minat siswa yang berpotensi dalam ekstra karakter. Terus ada UKM pramuka yang diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki keterampilan keilmuan yang mampu bermasyarakat. Terus ada UKM religius. UKM ini akan mewadahi penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam hal seni religi seperti gambus, sholawat, hadroh, kasidah, kaligrafi, qiraah, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM LP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Ini gunanya meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan. Selanjutnya ada UKM Simfoni FM. Seperti namanya FM, seperti kita tahu FM adalah biasanya yang ada di radio. Sama seperti UKM yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim, Simfoni FM juga seperti broadcasting yang bisa didengarkan. Di sini mahasiswa akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio. Selanjutnya ada UKM Korps Sukarela atau PMI. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk seperti penolongan pertama atau yang lain-lain. Karena hal ini juga cukup penting, maka UKM Korps Sukarela atau PMI juga UKM yang sangat penting di universitas. Selanjutnya ada UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik. Tadi salah satu perwakilan dari UKM Taekwondo mengatakan bahwa jika ingin pamer diri atau kuat-kuatan atau masuk Taekwondo hanya untuk sombong, mending urungkan niatnya dahulu. Karena di UKM Taekwondo berfokus untuk menggapai prestasi. Selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi mahasiswa yang punya jiwa entrepreneurship atau memiliki usaha, seperti memiliki usaha minimarket atau fotokopi, yang bisa menjadi tempat latihan untuk memanage keuangan. Pokoknya UKM ini ditujukan untuk mahasiswa yang ingin meningkatkan potensi mereka di entrepreneurship, teman-teman. Selanjutnya ada UKM Unior. UKM di Unior kita akan mendapatkan ilmu olahraga. Banyak ilmu olahraga seperti sepak bola yang meliputi futsal dan sepak bola, ada bola basket, ada voli, ada tenis meja, ada catur, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang terakhir ada UKM VAPM Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik. Jadi di UKM VAPM Inovasi ini memang bertujuan utama tentang bakat minat mahasiswa tentang jurnalistik. Tapi tidak hanya di jurnalistik, teman-teman. Di sini kita akan mengasah kemampuan kita tentang grafis, desain grafis, fotografis, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lainnya. Mungkin itu yang saya resume tentang UKM. Saya akan lanjutkan ke materi yang keempat tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. Sebelum menyampaikan materinya, Pak Hasanuddin Wahid memberitahu tentang peta sebaran kasus COVID-19. Jadi jumlahnya di dunia itu ada 216 juta dan 4,49 jutanya itu berasal dari Indonesia, teman-teman. Nah, beliau juga mengatakan bahwa kunci mengendalikan pandemi itu ada dua. Yang pertama, vaksinasi dipercepat untuk herd immunity dan disiplin berprogres. Beliau juga mengatakan dampak-dampak terhadap pandemi COVID-19 seperti turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, serta hilangnya lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Di sektor pendidikan ada banyak yang putus sekolah, ada anak harus bekerja agar bisa membantu orang tuanya yang di PHK atau kehilangan pekerjaan yang seperti saya katakan tadi, teman-teman. Terus di sektor sosial bisa meningkatnya angka kematian, juga meningkatnya angka kriminalitas. Gini, teman-teman, kalau logikanya kalau sekarang orang yang kekurangan uang itu kalau memang orangnya butuh pasti menghalalkan segala cara, salah satunya dengan kriminalitas tadi.
Terus harusnya kebijakan sektor pendidikan seperti bantuan kota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan harus lebih mengena ke targetnya, teman-teman. Terus selanjutnya ada beliau juga menghimbau tentang pentingnya kolaborasi hexahelix, di mana model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Beliau juga mengatakan 3 kekuatan pengubah dunia, ada kemajuan teknologi, agama, dan pasar, serta cara mengubah dunia dengan mempercepat menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Ya, sekarang kemajuan industri 4.0 juga, siapa yang tidak butuh dengan kemajuan teknologi, teman-teman. Terus beliau juga menjabarkan tentang peran dan peluang UIN atau PT KIN. UIN berperan sebagai arus utama pengembangan teknologi digital. Karena UIN di Indonesia tidak sedikit, teman-teman. Banyak. Nah, mahasiswanya juga pasti banyak. Makanya pengembangan teknologi digital harus lebih akurat agar mahasiswanya juga bisa mengubah dunia. Terus harus link and match dengan sektor industri, ya harus berhubungan, teman-teman. Kalau ingin mengubah dunia harus antara pendidikan dan sektor industri itu harus link and match, harus berhubungan. Terus ada epicentrum ajaran agama inklusif. Nah, beliau juga berpesan untuk kita bisa menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual. Kita harus gandrung ilmu pengetahuan, harus memiliki digital question dan kesalehan sosial, peduli terhadap sesama, saling membantu antar manusia. Mungkin itu saja dari 6 materi yang saya resume dari hari pertama PBAK Universitas sampai hari kedua PBAK Universitas. Mungkin itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang saya yang salah juga maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.